Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, Pak Saifuddin Puike. Nama saya Bima Haji Bagaskara dengan NIM 14056240046. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika sosial budaya, yaitu fenomena kabur aja dulu. Nah, ya langsung aja saya masuk ke pendahuluan. Dinamika sosial budaya merujuk pada proses perubahan dan interaksi dalam masyarakat yang mencakup nilai, norma, pola perilaku, serta identitas kolektif. Di era digital saat ini, dinamika tersebut semakin cepat dipicu oleh media sosial, inovasi teknologi, dan globalisasi. Sehingga fenomena yang dulunya terjadi dalam lingkup lokal kini bisa mendunia dalam hitungan jam. Tren viral di media sosial tidak hanya sekedar hiburan, melainkan mencerminkan aspirasi, keresahan, dan cara masyarakat mengekspresikan diri dalam ranah publik digital. Apa sih itu kabur aja dulu? Apa sih fenomena kabur aja dulu? Nah, salah satu fenomena sosial budaya yang sedang viral di Indonesia sejak Februari 2025 itu adalah hashtag kabur aja dulu. Hashtag ini digunakan warganet, khususnya generasi muda, untuk menyuarakan keinginan kabur atau menjauh ke luar negeri demi mencari peluang kerja, studi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Di balik canda, tren ini menyeratkan kritik terhadap kondisi sosial ekonomi dalam negeri dan menyoroti pergeseran harapan generasi muda terhadap masa depan di Indonesia. Nah, maksud dan tujuan saya menganalisis fenomena kabur aja dulu itu ada 4. Yang pertama itu ada memahami akar perubahan sosial. Saya menganalisis penyebab munculnya kabur aja dulu, membantu mengidentifikasi faktor struktural dan kultural yang mendorong generasi muda terpinggirkan. Yang kedua itu ada menyusun kebijakan responsif. Kajian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan yang mampu menahan talenta di dalam negeri. Yang ketiga itu ada membangun komunikasi multi-stakeholder. Analisis membantu memperkuat dialog antara generasi muda, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan solusi yang kolaboratif. Yang keempat ini ada memproyeksi tren masa depan. Dengan memahami mekanisme viral dan dampaknya, akademisi maupun praktisi media dapat memetakan strategi komunikasi yang lebih efektif di era digital. Nah, selanjutnya saya masuk ke latar belakang dan penyebab. Yang pertama itu ada kesenjangan global. Sosiolog UGM Oki Rahadianto Sutopo menilai bahwa tren kabur aja dulu adalah bentuk refleksi atas kesenjangan global, di mana anak muda kini menyadari perbedaan kualitas hidup antar negara berkat akses informasi yang luas. Yang kedua itu ada keterbatasan peluang kerja dalam negeri. Tingginya angka pengangguran terdidik dan upah yang tidak sebanding dengan biaya hidup memicu kekecewaan. Banyak lulusan baru merasa sulit memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi mereka. Yang ketiga itu ada kebijakan publik dan anggaran. Pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan layanan publik dalam APBN 2025 turut memicu ketidakpuasan karena menimbulkan persepsi bahwa pemerintah kurang hadir dalam menyediakan kesempatan yang memadai bagi generasi muda. Yang keempat ada peran media sosial. Platform seperti X yang dahulunya tuh namanya Twitter menjadi arena ekspresi di mana konten kisah sukses diaspora dan panduan beasiswa luar negeri tersebar luas, mendorong imitasi dan aspirasi kabur. Nah, selanjutnya ini ada dampak fenomena. Yang pertama ini ada dampak ekonomi. Yang pertama dari dampak ekonomi ada brain drain. Meskipun BKKBN menilai tren ini tidak akan signifikan menurunkan populasi dalam negeri, potensi migrasi tenaga terampil dapat mengurangi jumlah SDM unggul yang ada. Yang kedua ini ada
remitansi dan investasi. Sebagian diaspora mengirimkan remitansi atau berinvestasi di tanah air, namun manfaatnya belum menutupi kerugian kehilangan talenta muda. Yang kedua ini ada dampak sosial. Yang pertama dari dampak sosial itu ada kekecewaan dan alienasi. Generasi muda yang merasa terpinggirkan cenderung mengalami alienasi sosial, meragukan identitas kebangsaan, dan memunculkan sikap menyerah terhadap perubahan dari dalam. Yang kedua dari dampak sosial itu ada perubahan narasi kebangsaan. Popularitas tokoh internasional menggeser apresiasi terhadap pahlawan dan budaya lokal menjadi kurang dominan. Yang ketiga ini ada dampak politik. Yang pertama dari dampak politik itu ada kritik terhadap kebijakan. Tren ini menjadi kritik terselubung terhadap kebijakan pemerintah, menandakan adanya kesenjangan antara persepsi pemerintah dan realitas di lapangan. Yang kedua dari dampak politik itu ada isu nasionalisme. Perdebatan muncul apakah kabur berarti kurang cinta tanah air atau justru memperkuat kapasitas diri untuk kembali berkontribusi. Nah, selanjutnya kita masuk ke respon pemerintah dan masyarakat. Yang pertama ini ada pernyataan Menteri Imigrasi. Agus Andrianto mengajak masyarakat bersyukur atas kemudahan hidup di Indonesia, menekankan pentingnya perspektif sebelum memutuskan kabur. Yang kedua ini ada Wamen Pendidikan Tinggi, Stella Christie. Stella Christie memandang kabur aja dulu bisa menjadi peluang peningkatan kualitas SDM apabila ada skema mobilitas terencana dan insentif bagi yang kembali berkontribusi. Yang ketiga ada pandangan mantan Dubes. Tantowi Yahya melihat positif tren ini sebagai dorongan bagi generasi muda untuk globalisasi pengalaman, namun menekankan pentingnya niat kembali dan membangun negeri. Yang keempat ini ada kebijakan ketenagakerjaan. Menaker Yasierli menyebut bahwa tren ini adalah tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik agar generasi muda tertarik bertahan di dalam negeri. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke makna fenomena dalam dinamika sosial budaya. Fenomena kabur aja dulu menunjukkan bagaimana media sosial merevolusi cara masyarakat mengekspresikan ketidakpuasan dan aspirasi. Ia menjadi arena negosiasi identitas di mana generasi muda menyeimbangkan kecintaan pada tanah air dengan kebutuhan pragmatis meningkatkan kualitas hidup. Di sisi lain, tren ini memperlihatkan pergeseran wacana kebangsaan dan retorika formal ke aksi digital kreatif yang berpotensi mempengaruhi opini publik dan keputusan politik. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke solusi untuk menghadapi fenomena kabur aja dulu. Menurut opini saya ada beberapa solusi untuk mengatasi fenomena ini, yaitu ada 5 solusi. Nah, langsung aja kita masuk yang pertama, yaitu meningkatkan literasi emosional dan keterampilan menghadapi masalah. Salah satu solusi utama untuk mengatasi fenomena ini adalah dengan meningkatkan literasi emosional dan keterampilan menghadapi masalah. Literasi emosional mencakup kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara efektif. Ketika seseorang memiliki literasi emosional yang baik, ia akan lebih mampu menghadapi situasi stres atau konflik tanpa perlu melarikan diri. Yang kedua ini ada membangun mentalitas tangguh atau resilience. Resilience atau ketangguhan mental adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan atau kegagalan. Ini adalah kualitas yang sangat penting dalam menghadapi tantangan hidup. Fenomena kabur aja dulu seringkali terjadi karena individu merasa takut gagal atau merasa tertekan ketika harus menghadapi suatu masalah. Oleh karena itu, pendekatan yang mengedepankan ketangguhan mental sangat diperlukan. Yang ketiga, ada mengubah persepsi terhadap konflik. Salah satu solusi untuk mengatasi fenomena kabur aja dulu yaitu yang bisa dibilang menurut saya cukup ampuh itu ada mengubah persepsi terhadap konflik. Konflik bukanlah hal yang harus dihindari, tetapi dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan, mencapai pemahaman yang lebih baik, dan menemukan solusi yang lebih tepat. Pendidikan yang mengajarkan bahwa konflik bisa diselesaikan dengan cara yang sehat
Melalui dialog dan negosiasi akan membantu individu untuk tidak merasa takut atau tertekan saat dihadapkan pada perbedaan pendapat atau ketegangan. Yang keempat ini ada menyediakan ruang untuk kesehatan mental. Dalam konteks ini penting untuk mempromosikan akses terhadap layanan kesehatan mental yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Yang kelima ini ada mendorong pola pikir positif dan pembelajaran dari pengalaman. Kita bisa mengubah pola pikir dari kabur aja dulu menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Adalah langkah besar dalam mengatasi fenomena ini. Ketika seseorang memiliki pandangan hidup yang lebih positif, mereka akan lebih mampu melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai ancaman. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Fenomena kabur aja dulu adalah cermin dinamika sosial budaya di era digital, di mana aspirasi generasi muda menuntut ruang ekspresi baru yang terkadang berbenturan dengan realitas domestik. Analisis menyeluruh atas tren ini bukan sekedar mendokumentasikan gejala viral, tetapi juga membuka peluang perbaikan kebijakan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang transformasi budaya di masyarakat modern. Mungkin sekian saja penjelasan materi dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.